Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tugas kami dengan topik pemodelan jarak tempuh sepeda menggunakan metode trapesium. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Bersepeda di daerah menanjak menyebabkan kecepatan berubah-ubah sehingga jarak yang ditempuhi tidak dapat dihitung dengan rumus sederhana. Dalam fisika, jarak diperoleh dari integral kecepatan terhadap waktu. Namun karena data kecepatan biasanya dicatat secara diskrit, diperoleh metode numerik, metode trapesium menjadi pendekatan yang sederhana dan efektif untuk mengestimasi jarak tempuh berdasarkan perubahan kecepatan selama perjalanan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menghitung jarak tempuh sepeda yang memiliki kecepatan berubah-ubah menggunakan konsep integral secara analitik dan metode numerik trapesium. Yang kedua, bagaimana membandingkan hasil perhitungan jarak antara metode analitik dan metode numerik trapesium yang diimplementasikan menggunakan kode Python. Tujuan yang pertama, untuk menghitung jarak tempuh sepeda yang bergerak dengan kecepatan berubah-ubah menggunakan konsep integral secara analitik dan metode numerik trapesium. Yang kedua, untuk membandingkan hasil perhitungan antara jarak, metode analitik dan metode numerik trapesium yang diimplementasikan menggunakan kode Python, sehingga dapat diketahui tingkat kedekatan atau perbedaan hasil dari kedua metode tersebut. Landasan teori. Dalam fisika, jarak adalah besaran yang menyatakan seberapa jauh suatu benda telah berpindah. Untuk gerak lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah, jarak tidak dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sederhana, sehingga diperlukan hubungan antara integral kecepatan dan waktu. Rumus dasar yaitu E sama dengan integral VT dikali dengan DT. Rumus yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu E sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai 4 dikali setengah dikali dengan VI ditambah VI ditambah 1 dikali dengan TI tambah 1 dikurang TI. Rumus setiap integral yaitu jarak I sama dengan VI ditambah VI ditambah 1 dibagi 2 dikali dengan delta T. Permasalahan yang kami ambil yaitu seorang pengendara sepeda sedang berlatih menanjak di sebuah jalan pegunungan. Karena jalan yang menanjak, ia tidak bisa mempertahankan kecepatan tetap. Pada beberapa waktu tertentu, temannya mencatat kecepatan dengan menggunakan stopwatch dan melihat speedometer pada sepeda. Data yang kami peroleh yaitu waktunya 0 sekon, kecepatannya 2,0 meter per sekon. Waktunya 2 sekon, kecepatannya 2,5 meter per sekon. Waktunya 4 sekon, kecepatannya 3,0 meter per sekon. Waktunya 6 sekon, kecepatannya 3,2 meter per sekon. Waktunya 8 sekon, kecepatannya 3,02 meter per sekon. Waktunya 10 sekon, kecepatannya 2,8 meter per sekon. Yang berikut kita masuk ke perhitungan analitik. Yang pertama, interval dari 0 sampai 2. E1 sama dengan 2,0 ditambah dengan 2,5 dibagi 2 dikali dengan 2 sama dengan 2,25 dikali dengan 2 sama dengan 4,50 meter. Yang kedua, interval dari 2 sampai 4. E sama dengan 2,5 ditambah dengan 3,0 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 yaitu 2,75 dikali dengan 2 sama dengan 5,50 meter. Interval yang ketiga yaitu 4 sampai 6. E sama dengan 3,0 ditambah 3,2 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan 3,10 dikali dengan 2 yaitu 6,24 meter. Interval yang keempat yaitu 6 sampai 8. E sama dengan 3,2 ditambah 3,0 dibagi 2 sama dengan 3,10 dikali dengan 2 sama dengan 6,20 meter. Yang kelima, intervalnya 8 sampai 10. E sama dengan 3,0 ditambah 2,8 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan 2,90 dikali dengan 2 sama dengan 5,80 meter. Jumlahkan E sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 dan ditambah dengan S5 sama dengan 4,50 ditambah dengan 6,20 ditambah dengan 5,50 ditambah dengan 6,20 dan ditambah dengan 5,80 sama dengan 28,20 meter. Jadi jarak total yang ditempuh yaitu 28,20 meter. Baik, yang berikut adalah penjelasan mengenai grafiknya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan. Setiap titik mewakili data kecepatan yang dicatat pada waktu tertentu. Dan garis penghubung menggambarkan perubahan kecepatan secara kontinu. Luas di bawah kurva inilah yang secara fisika mempresentasikan jarak tempuh yang kemudian dihitung secara numerik menggunakan metode trapesium. Baik, yang berikut adalah penjelasan mengenai program Python-nya, di mana program ini menggunakan library NumPy untuk melakukan perhitungan numerik. Data yang dimasukkan pada program ini yaitu
data waktu dan juga data kecepatan, di mana data waktunya berisi 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10, yang dimana ini menunjukkan pengamatan setiap 2 detik. Sedangkan data kecepatan berisi 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,0, dan juga 2,8, yang dimana ini menyatakan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon pada setiap waktu tersebut. Berdasarkan kedua data ini, program menghitung jarak tempuh menggunakan metode trapesium, yaitu dengan mengambil rata-rata dua kecepatan yang berurutan dan mengkalikannya dengan selang waktu. Hasil berupa jarak tiap interval waktu dan total jarak tempuh yang kemudian ditampilkan dalam satuan meter. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 28,2 meter. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kasus perhitungan jarak sepeda dengan kecepatan yang berubah-ubah, dapat disimpulkan bahwa metode trapesium adalah cara praktis untuk menghitung integral secara numerik ketika data kecepatan tersedia dalam bentuk diskrit. Metode ini membagi area di bawah kurva kecepatan menjadi trapesium kecil, sehingga total jarak dapat diperoleh dengan menjumlahkan luas masing-masing trapesium. Pendekatan ini terbukti cukup akurat dengan hasilnya semakin mendekati nilai sebenarnya jika interval pengukuran kecepatan lebih kecil. Sekian pembahasan mengenai tugas kami. Terima kasih.